Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berdoa supaya semua saudara dalam kondisi sehat, tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Yang pertama, bahwa ibadah umum tanggal 22 dan 29 Maret ditiadakan dan Bapak Ibu bisa beribadah di rumah masing-masing, dan kita akan memulai ibadah bersama kembali tanggal 5 April pada hari Minggu di jam 7.30 dan jam 10. Semua ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan pada tanggal 5 April itu kita akan memulai semua aktivitas yang tadinya kita liburkan, kita tiadakan beberapa hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau memberikan dan membawa persembahan, dapat memberikan dengan menyekan QR Code yang ada, dan Bapak Ibu bisa memberikan seperti yang Tuhan tanamkan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk ada dalam hadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan melawat kami, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan menjamah mengurapi kami, supaya mata rohani kami terbuka untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hidup kami diteguhkan, hidup kami dikuatkan, dan olehnya kami semakin mengenal dan semakin mengasihi Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang pertama kali kita akan mendengarkan firman Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan saya sebagai gembala sidang merasa bahwa memberitakan firman Tuhan adalah keharusan, dan memberikan makanan rohani adalah tanggung jawab seorang gembala. Itu sebabnya setelah saya bergumul dan berdoa, saya memberikan firman Tuhan ini untuk semua sidang jemaat yang dimanapun saudara berada. Saudara-saudara, renungan hari ini diambil dari 2 Tawarikh 34 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Tawarikh 34 ayat 1 dan 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara-saudara, ada hal yang menarik dalam kehidupan Yosia. Yosia diangkat sebagai raja pada usia 8 tahun. Usia yang sangat muda. Bahkan tidak dapat dikatakan sebagai seorang pemuda. Dia adalah seorang raja yang diangkat pada waktu masa kanak-kanaknya, usia 8 tahun. Sama seperti anak-anak kita pada waktu masih SD kelas 1 atau kelas 2. Saudara-saudara, Yosia ini mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dan Alkitab memberikan catatan yang sangat istimewa terhadap kehidupan Yosia yang berusia 8 tahun telah ditabiskan, dinobatkan menjadi raja. Ayat yang kedua mengatakan bahwa Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini yang pertama yang perlu saudara ketahui bersama-sama. Anak usia 8 tahun telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Setiap orang tua bangga melihat anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Tapi pernahkah saudara menyadari bagaimana seorang anak usia 8 tahun yang bernama Yosia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Saya menemukan beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa hidup benar itu tidak ditentukan oleh usia. Hidup benar itu tidak tergantung oleh usia. Sekalipun Yosia usianya muda, tapi ia tahu apa yang benar di mata Tuhan. Hidup benar itu tidak tergantung dengan usia seseorang. Sekalipun usianya masih muda, tapi ia sudah berani melakukan perkara-perkara yang di luar akal sehat manusia. Banyak orang mengatakan, masih anak-anak, kalau salah, kalau berbuat salah, ya pantas, ya logis. Tapi tidak demikian dengan Yosia.
Usia 8 tahun ia hidup benar di mata Tuhan. Ada orang yang sudah tua usianya, punya tahun-tahun hidup yang sudah banyak, tapi hidupnya tidak dapat dicontoh dan diteladani. Hidupnya dipenuhi dengan kelakuan-kelakuan yang jahat. Apa yang dilakukan bagi dirinya sendiri saja tidak berguna, apalagi buat orang lain dan Tuhan. Kehidupan banyak orang disia-siakan, tidak ada gunanya. Tapi kita melihat satu kontras yang nyata, bahwa seorang anak muda yang bernama Yosia, seorang anak-anak usianya 8 tahun, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jadi kita sekarang mengetahui bahwa hidup benar itu tidak ditentukan usia. Saudara-saudara, dan juga kita menemukan di sini, bukan cuma tidak ditentukan usia, kita melihat bahwa Yosia ini punya ayah yang namanya Amon, punya kakek yang namanya Manasye. Alkitab memberikan catatan demikian terhadap mereka berdua, ayah dan kakeknya itu. Dalam 2 Tawarik 33 ayat 21 dan 22. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 22, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Kita melihat di sini bahwa hidup benar di mata Tuhan itu ternyata yang dilakukan oleh Yosia tidak tergantung oleh lingkungan dan keturunan hidupnya. Sekalipun Yosia itu memiliki ayah yang bernama Amon dan kakek yang bernama Manasye, kedua ayah dan kakeknya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Yosia memiliki hidup yang benar di mata Tuhan. Artinya, lingkungan hidup seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk berbuat hidup jahat di mata Tuhan. Sebab ternyata ada loh contohnya Yosia, sekalipun ayahnya jahat, kakeknya jahat, mereka berdua memberikan pengaruh dalam kehidupan Yosia, tetapi sekalipun pengaruh itu diberikan, Yosia itu hidupnya benar di mata Tuhan. Dapatkah kita membayangkan pengaruh yang diberikan itu, betapa kuatnya kejahatan-kejahatan setiap hari dilihat oleh Yosia. Tapi Alkitab memberikan catatan yang istimewa, bahwa Yosia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan pernah memakai alasan lingkungan dan keadaan kita sebagai pembenar rusaknya hidup kita, jahatnya kelakuan kita. Apakah itu sebuah keluarga, apakah itu teman-teman pergaulan kita, ataukah orang-orang di sekitar lingkungan kita. Sebab hidup benar itu adalah tidak ditentukan dengan lingkungan. Hari-hari ini kita sulit menemukan orang yang bisa kita jadikan contoh, kita jadikan teladan. Politikus, tokoh-tokoh agama telah mempertontonkan hidup yang jauh dari hidup benar dari hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya benar semakin langka kita jumpai di sekitar kita. Acuan hidup benar bukan lingkungan kita. Hidup benar itu, saudara, ternyata kita menemukan di sini hidup benar itu adalah sebuah keputusan pribadi. Sekalipun usianya muda, sekalipun hidup tinggal dalam lingkungan yang sangat tidak memberikan dukungan untuk hidup baik. Tapi Yosia tidak menggunakan segalanya itu sebagai alasan untuk membenarkan kelakuan jahat. Yosia tidak memakai usia dan lingkungannya sebagai modal untuk mengatakan, kalau aku ya jahat, itu karena pengaruh ayah dan kakekku. Kalau aku jahat, kan pantas karena aku tidak mendapatkan didikan yang baik di tengah-tengah lingkungan dan hidupku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yosia memutuskan untuk hidup menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua saya mau menyampaikan, Alkitab mengatakan bahwa Yosia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup tidak memandang siapapun juga. Kalau ia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, itu semata-mata karena mata dan hatinya fokus kepada Tuhan. Menjaga hati supaya fokus kepada Tuhan ditentukan saat teduhnya, hubungannya dengan Tuhan.
Saudara-saudara, penting bagi kita untuk menjaga, sekalipun kita jauh dari siapa-siapa, untuk hidup berada di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudara, beberapa hari ini gereja ditiadakan aktivitas dan kegiatannya. Tapi bukan berarti aktivitas hubungan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan baik kita di hadapan Tuhan dapat diabaikan. Sebab hidup yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri hanya bisa terjadi kalau mata dan hati kita secara rohani fokus memandang kepada Tuhan. Hati yang rindu menyenangkan Tuhan akan meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca firman Tuhan, untuk bersaat teduh di bawah kaki Tuhan. Hidup tidak menyimpang terjadi karena suatu keputusan yang bulat untuk mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Tanpa keputusan yang bulat tidak mungkin orang bisa teguh melakukan hal-hal yang benar. Keputusan yang tegas terhadap diri sendiri memberikan gairah, semangat untuk tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, dan yang terakhir saya mau mengatakan bahwa hidup yang tidak menyimpang terjadi karena pertolongan Tuhan. Tak satu pun orang yang mampu melakukan kebenaran kalau tidak ditopang dan ditolong oleh Tuhan. Apapun keputusan kita, kita perlu pertolongan Tuhan. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Memohon supaya Tuhan selalu menguatkan kita. Melakukan apa yang menyukakan hatinya. Perlu pertolongan Tuhan. Saya berdoa supaya semua saudara, dimanapun saudara berada, saudara tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Tidak ada ibadah di gereja beberapa hari ini, bukan berarti kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita membatasi ibadah di gereja, tapi kita tidak membatasi hubungan kita, ibadah kita secara pribadi dengan Tuhan. Saya berdoa semua saudara ada dalam lindungan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, tidak ke kanan dan ke kiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa dimanapun kami ada saat ini, supaya hadirat Tuhan menjamah kami, mempunyai kerinduan yang sama untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Kami tidak gegabah membuat keputusan-keputusan. Kami selalu mengikut sertakan Tuhan, dan kami selalu menjauhi kejahatan. Kami selalu menjauhi segala perkara yang tidak menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan untuk seluruh jemaat Maranatha. Damai sejahtera Tuhan melimpah untuk setiap anggota jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.